tukang yang buat pizza. Aja Pak, buatnya begini. Lagi siapa? Mamanya di mana? Ada tempat jualan ada. Itu siapa dari itu ya? Kenapa diturunin? Enggak. Bab ke-1003. Bab 1003. Kenapa suaranya kayak nyata banget? Batin Aika. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam dekapan yang terasa begitu nyata. Detik berikutnya, ia membuka mata dan menatap mata tajam yang terasa menenangkan. Adrian mengulas senyum, mendekatkan wajahnya hingga napas mereka bertemu. Aika bahkan merasa cium 4N yang diberikan bayangan Adrian terlalu hangat. Namun, perlahan-lahan ia menyadari sesuatu. Hawa panas yang menjalar dari tubuh lelaki itu, aroma maskulin bercampur sisa parfum yang sangat ia kenal, hingga detak jantung yang berdebar kencang di balik dada Adrian. Semuanya terasa terlalu nyata untuk sebuah halusinasi. Kelopak mata Aika terbuka perlahan. Ia meraba dada Adrian, merasakan napas lelaki itu yang berembus hangat di keningnya. Kok bisa disentuh? Adrian pasti sudah meledakkan tawa andai tidak sedang dalam keadaan sangat merindukan perempuan itu. Memang bisa. Kamu masih mengira ini mimpi? Aika tersentak, ia segera menjauhkan tubuhnya. Matanya membelalak lebar, menatap Adrian yang masih berbaring di sampingnya. Ia berusaha bangkit dari ranjang, tetapi Adrian menahannya. Ini beneran kamu? Adrian mengulas senyum hangat. Iya, sayangku. Ini suamimu. Antara panik dan terkejut, Aika mendorong dada bidang itu. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Pintunya kan dikunci. Aku bisa masuk lewat apa saja demi kamu. Aika menoleh ke arah jendela yang terbuka. Mas Adrian manjat. Iya. Maaf membuat kamu kaget. Aika kembali akan bangkit, tetapi Adrian tidak membiarkan. Dengan gerakan cepat namun lembut, ia menahan tangan istrinya. Tolong dengar aku sebentar saja. Mas, kalau kamu ketahuan masuk ke sini, semua bisa kacau. Aku nggak peduli. Sahut Adrian dengan suara serak. Dan Oro? Dia pasti ngamuk kalau tahu kamu di sini. Mata Aika berkaca-kaca menahan emosi yang meluap. Adrian langsung mendekapnya erat. Aku nggak peduli padanya. Tapi kamu memilihnya. Malah kalian sudah tinggal satu apartemen. Kalian pasti menikmati tinggal berdua di sana. Ia memberontak, mencoba melepaskan pelukan Adrian. Tetapi, semakin ia meronta, tangan Adrian semakin erat melingkari tubuhnya. Aku setuju pindah ke apartemennya demi kamu. Alasan macam apa itu? Aika mulai terisak. Membentengi hatinya agar tak mudah luluh. Aku pindah ke sana untuk mencari bukti kejadian malam itu. Dan aku menemukannya. Adrian mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan rekaman CCTV, di mana pada saat kejadian itu ia langsung keluar dari kamar Oral dan sama sekali tidak menyentuhnya seperti yang dituduhkan. Aika menutup mulutnya dengan kedua tangan melihat bukti itu. Rasa kecewa yang sempat memenuhi hatinya pun menguap di udara. Jadi kamu? Adrian mengangguk. Aku nggak pernah melakukan apa-apa padanya. Ingatanku memang belum kembali, tapi aku punya prinsip nggak akan menyentuh sesuatu yang bukan hakku. Dan kehamilan Oro? Kehamilan itu palsu. Dokter Siska sudah memeriksanya dan memastikan kalau dia tidak pernah hamil. Semua itu dia rencanakan untuk memisahkan kita. Aika terdiam, air matanya luruh lebih deras. Lagi pula,
pernikahan kami nggak sah di mata agama, karena aku dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Kalaupun di mata agama sah, aku sudah menjatuhkan talak padanya di depan papanya. Dan selama tinggal di apartemen itu, aku nggak pernah menyentuhnya sedikit pun. Aika menangis histeris. Bukan karena berita tentang oral, melainkan rasa sesak yang sudah menumpuk di dadanya. Rasa cemburunya melihat suaminya berada satu kamar dengan wanita lain adalah hal paling menyakitkan dalam hidupnya. Hukum aku sesukamu, tapi jangan minta aku pergi. Adrian menarik Aika ke dalam pelukannya lagi, meski wanita itu meronta. Adrian membawa tangan Aika ke perut istrinya yang masih rata, lalu ia menangkupnya dengan lembut. Aika memperhatikan gerakan tangan Adrian yang mengelus perutnya. Aku menemukan hasil USG di kamarmu. Bisik Adrian tepat di telinga Aika. Dia anakku, kan? Di antara sisa isak tangis itu, Aika mengangguk pelan. Kecelakaan itu mungkin merusak sebagian ingatanku, tapi hatiku tidak pernah bisa melupakanmu. Gadis keras kepalaku yang sering mendebatku di kampus. Aika merasakan hatinya penuh. Tanpa diminta, ia menabrakkan dirinya ke pelukan Adrian. Adrian menyambutnya dengan kerinduan yang membuncah. Ia mendekap, mengecup, memberikan cinta yang sempat hilang darinya. Sementara itu di luar rumah, Boy mulai berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Sudah terlalu lama Adrian di dalam. Sekarang bahkan sudah mendekati larut. Bocah ini ngapain di dalam? Tiba-tiba, suara raungan mesin motor mendekat. Sebuah motor besar berhenti tepat di depan gerbang. Satria turun dari motornya dengan wajah yang masih terlihat kaku. Langkah tegapnya terhenti saat melihat mobil Boy masih terparkir di sana. Kenapa belum pulang? Tanya Satria dingin, menatap penuh selidik. Boy tetap bersikap tenang. Adrian masih di dalam. Tolong biarkan mereka menyelesaikan masalah rumah tangga mereka berdua saja tanpa ikut campur dari kita. Satria mengerutkan kening. Lalu, langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Boy terpaksa mengikuti dari belakang. Saat pintu depan terbuka, Bu Yosi muncul dari arah dapur dengan wajah terkejut. Loh, Nak Boy, bukannya kalian sudah pamit pulang tadi? Tanya Bu Yosi bingung. Mata Satria langsung berkilat tajam. Tanpa basa-basi, Satria langsung melesat menuju lantai 2, menuju kamar adiknya. Di dalam kamar, Adrian baru saja hendak pamit. Ia mengecup kening Aika dengan lama sebelum bersiap keluar lewat jendela balkon. Aku akan menjemputmu besok dengan cara yang benar. Aku akan memintamu pada ayah dan kakakmu. Tunggu aku. Bisik Adrian. Aika mengangguk dengan senyum manis di pipinya. Tapi, tiba-tiba pintu kamar digedor dengan keras. Suara berat Satria terdengar dari balik pintu, penuh amarah yang tertahan. Adrian! Aku tahu kamu di dalam! Keluar sekarang atau aku dobrak pintu ini! Wajah Aika memucat. Ia tahu betul jika kakaknya sudah semarah itu, Adrian dalam bahaya besar. Dengan tangan gemetar, Aika segera membuka kunci pintu sebelum Satria benar-benar menghancurkannya. Begitu pintu terbuka, Satria langsung merangsek masuk. Kepalan tangannya mendarat tepat di rahang Adrian hingga membuat lelaki itu tersungkur. Ia mencengkeram kerah ke meja Adrian, memaksanya berdiri. Namun Aika tiba-tiba menyusupkan tubuh kecilnya ke tengah mereka, merentangkan kedua tangannya di depan Adrian, menghalangi sang kakak. Jangan sakiti suamiku, Kak. Dia nggak salah. Teriak Aika lantang dengan air mata yang masih mengalir di pipinya. Satria tertegun, rahangnya mengeras. Untuk apa kamu lindungi orang yang sudah menyakiti kamu berkali-kali, Aika? Minggir! Karena dia suamiku. Aku mencintainya dan sedang hamil anaknya. Kenapa kakak nggak ngerti? Suasana mendadak hening. Adrian yang berdiri di belakang Aika terpaku mendengar teriakan menyayat Aika. Hatinya bergetar hebat.
Ia mengusap kepala istrinya dengan penuh kasih sebelum menariknya ke dalam dekapan protektif. Cukup, Kak. Silakan hukum aku sepuasnya, tapi tolong jangan buat istriku menangis. Ucap Adrian tenang, namun penuh penekanan. Satria hanya bisa menatap mereka dengan napas memburu. Sementara Boy yang baru sampai di ambang pintu hanya bisa menghela napas lega melihat pemandangan itu.